Oke, selamat malam Sobat INDX. Kembali lagi di INDX Video, di mana kita akan menganalisa saham requestan dari member free dan member premium. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, saya ingin menyapa Sobat INDX dulu nih ya, karena kita udah lama nggak buat video ini, gitu ya, hampir beberapa minggu lah. Oke, gimana kabarnya Sobat INDX? Semoga sehat selalu, diperlancar segala urusannya ya, amin. Dan tentunya diberikan cuan selalu, gitu. Cuannya nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Gitu. Cukup buat beli motor, buat beli mobil, kayak gitu ya, buat beli rumah, gitu. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang pertama, ada Mari ya. Kita cek secara, oh sorry, kita bahas IHSG dulu deh ya. Nah, untuk IHSG ini kedepannya sebetulnya semoga hari Jumat pergerakannya lebih stabil deh ya, karena dia hari ini berani berada di atas supportnya gitu ya, walaupun sebelumnya dia sempat breakdown. Nah, bagusnya dia closing masih berada di atas supportnya. Nah, semoga besok pergerakannya lebih stabil gitu, walaupun hari Jumat ini biasanya market cenderung sepi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, pasti ada aja saham yang naik. Nah, semoga aja saham incaran kita bisa naik besok. Gitu ya, semoga aja pergerakannya lebih stabil. Nah, karena menurut analisa saya besok pergerakannya akan lebih stabil untuk si ESG ini, jadi Bapak Ibu atau Sobat INDX boleh pantau Goto ya, siapa tahu dia bangkit hari ini gitu, tapi jangan nekat langsung ambil DRB, jangan, tunggu dia mulai ada perlawanan dulu. Nah, begitu ada perlawanan langsung sikat aja, tapi jangan lepas dari pantauan monitor ya. Kita harus pantau terus monitornya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terkunci lagi di ARB gitu. Jadi untuk Goto boleh dilirik lah besok, siapa tahu bangkit gitu. Oke, itu adalah analisa sedikit mengenai view saya terhadap ISG ya. Langsung aja ke saham yang pertama, ada Mari. Untuk Mari secara tren dia masih cenderung downtrend, dan hari ini dia mantul di Fibo 78 ya, di 120. Jadi untuk Mari selama di atas 120 seharusnya masih oke. Tapi kalau jebol 120 lebih baik out dulu ya. Nah, untuk si Mari ini jeleknya apa? Jeleknya secara tren pendeknya dia masih cenderung downtrend gitu. Jadi karena dia masih cenderung downtrend, lalu dia di sini berada di dekat supportnya juga. Jadi kita memiliki dua trading plan nih. Yang pertama, trading plan yang pertama ya, boleh ambil aja ya, area 121 124, SL-nya ketika dia jebol 120. Kayak gitu ya, itu trading plan yang pertama. Lalu taking profitnya di mana? Taking profitnya di 130 kalau misalnya naik. Nah, lalu trading plan yang kedua boleh buy on breakout 130. Kenapa saya menyarankan untuk buy on breakout? Karena secara tren dia masih cenderung downtrend. Nah, secara tren masih downtrend ini, kita biasanya memutuskan untuk buy on breakout. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita melihat saham tersebut breakout, kita juga bisa tahu tuh bahwa saham tersebut memang serius mau naik atau serius mau reversal. Kalau misalnya dia nggak breakout, maka ya kemungkinan dia akan masih cenderung downtrend. Nah, kan gitu ya. Nah, itulah penjelasan kenapa kita terkadang menyarankan untuk buy on breakout. Gitu. Oke, itu penjelasan simpel ya. Jadi si Mari ini punya dua trading plan. Nah, gitu. Oke, lalu kita cek breaksumnya. Untuk Mari ya, Mari hari ini masih cenderung distribusi cukup kuat ya dari YP 20.000 lot. Lalu kita cek satu bulannya, wah satu bulannya masih ada akumulasi ya untuk Mari ya. Average-nya 145, harga saat ini di 124. Oke, broker summary-nya cakep, jadi bolehlah cicil-cicil di sini ya. SL-nya under 120. Oke, itu untuk Mari. Lalu saham yang kedua ada BNBR. Untuk BNBR sebetulnya masih oke selama masih berada di atas 67. SL if close atau ketika dia jebol 67 ya, berarti di 66 SL-nya untuk si BNBR ini. Nah, si BNBR ini akan menarik ketika dia berhasil breakout 71. Nah, kalau dia breakout 71, maka dia berpotensi untuk menuju ke 77. Lalu setelah itu menuju ke 81.
gitu. Itu untuk si BNBR. Lalu kita cek Broxum-nya. Hari ini masih cenderung ada akumulasi lemah ya untuk BNBR. Lalu kita cek 1 bulannya. 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Average-nya 70 lah. Dan harga saat ini di 69. Oke. Lalu setelah itu ada AMRT. Untuk AMRT secara tren sih masih cenderung uptrend ya. Ini jelas uptrend ya. Ini jelas uptrend. Gitu. Nah, tapi hari ini jeleknya di ARB gitu. Nah, biasanya saham yang naiknya signifikan, biasanya ARB-nya pun akan berjilid-jilid. Contohnya aja kayak Amar ya. Amar nih ya. Amar dia naiknya signifikan gitu, naiknya signifikan. Nah, begitu turun ya dia akan berjilid ya. ARB pertama, ARB kedua, ARB ketiga dia baru bangkit dan sekarang dia ARB lagi. Nah, sekarang dia baru mulai ada perlawanan gitu. Nah, semoga untuk si AMRT ini ARB ketiga lah dia baru mulai ada perlawanan lagi. Jadi jangan nekat untuk masuk ya, karena ini masih ARB. Saran saya tunggu volumenya rendah dulu deh, tunggu volumenya rendah. Jadi tunggu tingkat penjualannya rendah dulu. Oke, lalu kita cek Broxum-nya juga masih cenderung distribusi kuat ya. Dari CSJP, lalu 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah. Average-nya 2.900, harga saat ini 2.800 ya. Oke, ya akhirnya tunggu volumenya rendah dulu lah. Lalu ada Kejen. Untuk Kejen ini cukup menarik ya. Apalagi kalau misalnya dia breakout 207 udah 208 ya. Kalau dia breakout 208 sih, maka dia berpotensi menuju ke 217. Nah, tapi sekarang kalau misalnya mau ambil sekarang juga nggak apa-apa sih ya. Nanti taking profitnya di 208 gitu. Nah, ini cukup menarik nih secara teknikalnya untuk si Kejen. Lalu kita cek Broxum-nya, hari ini masih ada akumulasi ya dari BK dan SS. Lalu kita cek 1 bulannya, 1 bulan juga masih cenderung ada akumulasi sedikit, yaitu average-nya 197. Harga saat ini 197. Oke, itu untuk Kejen. Lalu kita cek UFOE ya. Untuk UFOE hari ini ARB nggak sih? UFOE hari ini ARB. Nah, kalau mau untuk UFOE ini bottom fishing aja ya. Selama di atas 230 masih oke untuk di bottom fishing kan, tapi kalau jebol 230 lebih baik untuk kedepannya jangan dulu di bottom fishing gitu ya, walaupun volumenya rendah karena dia berpotensi all time low ya. Nah ya, all time low dia. Oke, itu untuk UFOE. Tapi kalau misalnya untuk pantauan bottom fishing besok ya boleh-boleh aja, semoga aja bangkit gitu. Nah, hari ini juga ada akumulasi ya untuk UFOE ya. Boleh nih besok nih bottom fishing nih untuk UFOE ya. 1 bulannya masih cenderung distribusi sangat kuat. Oke, pantau besok UFOE. Lalu ada FPNI. FPNI ini JJS kita ya. Jadi kalau misalnya besok nggak loncat, saran saya BEP dulu aja. Gitu. Saran saya BEP dulu aja, nanti langsung pindah ke menu pagi. Gitu. Karena ini cukup lelet ya kalau misalnya dia nggak breakout 218 direkom karena ada akumulasi sebelumnya. Nah, saya kira hari ini akan dipom-pom oleh salah satu influencer ya, kita nggak tahu. Semoga aja dipom-pom. Kalau nggak dipom-pom besok boleh BP dulu aja. Oke, lalu ada FPN, kita cek Broxum-nya. Nah kan IEP ada akumulasi lagi, tapi di sini ada XT juga. Lalu kita cek 1 bulannya. 1 bulannya masih cenderung ada distribusi lemah. Nah, di sini ada 2 broker andalan nih ya. Jadi kalau misalnya mau sabar ya untuk FPNI ya still hold aja lah selama nggak breakdown 198. Semoga aja nanti dipom-pom, oke? Mungkin sekian untuk sesi 1, nanti langsung tonton aja ya sesi 2, siapa tahu ada yang menarik. Oke, thank you. See you di sesi 2.